Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Naning Tias dari PGSD 2019A. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang difusi inovasi pendidikan. Yang pertama, definisi difusi inovasi. Difusi diartikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Sedangkan inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Difusi inovasi pendidikan diartikan sebagai penyebar luasan dari gagasan inovasi pendidikan melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Unsur-unsur difusi inovasi. Ada 4 unsur utama dalam difusi inovasi. Yang pertama yaitu innovation atau inovasi. Yang kedua communication channel atau saluran komunikasi. Yang ketiga time atau waktu. Dan yang keempat social system atau sistem sosial. Yang pertama innovation, yaitu ide praktek atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Yang kedua, communication channel atau saluran komunikasi, yaitu bagaimana pesan itu didapat suatu individu dari individu lainnya. Komunikasi adalah proses di mana partisipan menciptakan dan berbagai informasi satu sama lain untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa difusi dapat dipandang sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana informasi yang dipertukarkannya adalah ide baru atau inovasi. Dengan demikian, esensi dari proses difusi adalah pertukaran informasi, di mana seorang individu mengkomunikasikan suatu ide baru ke seseorang atau beberapa orang lain. 4 unsur menurut Roger dalam proses komunikasi. Yang pertama ada inovasi itu sendiri, yang keempat ada seorang individu atau satu unit adopsi lain yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam menggunakan inovasi. Yang ketiga, proses orang lain atau unit adopsi lain yang belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan inovasi. Dan yang keempat, saluran komunikasi yang menghubungkan dua unit tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam proses difusi adalah upaya mempertukarkan ide baru atau inovasi oleh seseorang atau unit tertentu yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan inovasi tersebut, atau disebut inovator, kepada seseorang atau unit lain yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai inovasi itu, atau potential adapter, melalui saluran komunikasi tertentu. Yang ketiga yaitu time atau waktu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal yang pertama innovation decision process, yakni proses keputusan inovasi atau tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Yang kedua, relative time which an innovation is adopted by individual or group, yaitu waktu yang diperlukan oleh individu maupun kelompok untuk mengadopsi sebuah inovasi. Dalam hal ini berkaitan dengan keinovatifan individu atau unit adopsi lain, yaitu kategori relative type adopter atau adopter awal atau akhir. Yang ketiga, innovation rate of adoption atau tingkat laju adopsi inovasi ataupun rata-rata adopsi dalam suatu sistem, yaitu seberapa banyak jumlah anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Yang terakhir ada social system atau sistem sosial, yaitu serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencapai tujuan umum. Sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota dari suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe keputusan inovasi, dan konsekuensi inovasi.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.